Salam sejahtera bagi Tuhan. Mari kita akan lanjutkan ibadah dengan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, sambil kita mempersiapkan Alkitab kita, saudara, saya mau sampaikan dulu tentang mungkin agak di luar dari kitab Amsal, yaitu tentang pengurapan Roh Kudus yang harus kita miliki sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20, untuk pembacaan pertama kita akan membaca dulu bersama surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahui ya analitik. Saudara, dalam ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada atau dari Tuhan, ya Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana dia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia, tinggal di dalam pengurapan. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, di dalam ayat 18, maka aku menasihatkan engkau, Wahyu 3 ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang menubuatkan tentang akhir zaman, termasuk kondisi gereja harus seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, sini ada 7 jemaat dari kitab Wahyu pasal 2, 3 itu ada 7 jemaat dari jemaat Efesus, di Efesus ya, sampai kepada jemaat di Laodikia, satu provinsi. Ya, dan ke-7 jemaat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya, Philadelphia, dan Laodikia, ini semuanya jemaat yang di luar Israel, namun tuntutannya sama, ya, kehendak Tuhan sama, yaitu supaya gereja Tuhan itu memiliki pengurapan, ya, pengurapan dari Yang Kudus. Pengurapan ini atau pengurapan dari Roh Kudus, inilah yang membedakan gereja Tuhan itu adalah suatu organisme, ya, suatu organisme. Kebalikan dari organisme adalah organisasi. Ya. Sekarang saya perlu jelaskan. Jadi gereja Tuhan
yang membedakan bahwa itu gereja Tuhan organisasi atau organisme adalah dari pengurapan ini. Kalau gereja Tuhan tidak memiliki pengurapan dari Roh Kudus, maka gereja itu sama dengan lembaga-lembaga yang ada di dunia. Sama, tidak ada kelebihan. Sama juga statusnya. Pengurapan inilah yang membedakan antara itu gereja adalah organisme, organisme atau organisasi. Kalau organisme, gereja itu dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Jadi pemimpin gereja Tuhan itu adalah Roh Kudus dan firman. Artinya seluruh anggota gereja, dari gembalanya, dari pucuk pimpinan yang tertinggi secara organisasi sampai ke jemaatnya, semuanya tunduk kepada firman. Itu namanya organisme. Itulah yang disebut tubuh Kristus. Terserah mau nama apa di luar. Mau namanya itu Pantekosta kah? Mau namanya Bethel kah? Mau namanya ini kah? Tidak jadi masalah. Ya, karena di gereja di surga juga tidak ada organisasi. Tidak ada nama organisasi. Karena nama organisasi ini membuat gereja itu terpecah-pecah. Terjadi penggolongan. Ya, ada golongan-golongan. Karena itu di sana tidak ada. Yang masuk ke sana, ke surga adalah orang-orang yang selama hidupnya dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Bangsa Israel adalah gambar dari perjalanan gereja Tuhan di sepanjang masa. Semua yang masuk ke tanah perjanjian, yang keluar dari Mesir ataupun yang lahir di dalam perjalanan adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada firman Allah yang disampaikan oleh Musa. Semua yang tidak taat, semua yang tidak patuh, semua yang memberontak, Tuhan tanam semua di tengah jalan. Walaupun mereka menyandang status sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan. Begitu saudara. Nah, jadi gereja Tuhan sekarang harus dipimpin oleh firman dan Roh. Sekalipun saya yang menyampaikan firman Tuhan, tapi saudara harus mengecek di dalam Alkitab. Kalau tidak sesuai, jangan takut untuk menolak. Coba ada satu nats mengatakan, kitab Ulangan, ya kalau saya tidak salah, dalam kitab Ulangan saya bisa dapatkan. Ulangan pasal 18. Ya, tolong Pak dibaca. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 22. 21 dulu ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya, 22 kita baca bersama. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi, tidak sampai atau tidak tergenapnya, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah bertak. Kalau seorang hamba Tuhan, walaupun saya menyampaikan firman Allah, ya, menyampaikan satu kebenaran, ternyata menyampaikan khotbah, ya, ternyata tidak berdasarkan Alkitab, jemaat tidak usah takut untuk menolaknya. Saya harus berani mengatakan begitu supaya saya juga jangan main-main, supaya saya juga jangan asal-asalan menyampaikan firman. Ya, jangan apa-apa kata pendetaku, kata ini, jangan, cek semuanya dengan Alkitab.
supaya nanti kita itu termasuk anggota tubuh Kristus. Saudara bisa perhatikan, dan saya di dalam seluruh tubuh kita ini, ya, mana anggota tubuh di dalam tubuh kita yang tidak patuh kalau diperintah otak? Tidak ada. Betul? Semuanya diperintah oleh kepala, semuanya dikomando oleh kepala. Sekalipun kepala tidak melakukan secara langsung, tangan mengambil, kaki melangkah, tapi semua komando ada di kepala itu. Itu namanya, kecuali dia tidak lagi melakukan, berarti ada yang itu sudah keluar, sudah putus. Dimulai dari hal-hal yang dasar, dimulai dari hal dasar, dimulai dari pengajaran dasar. Sebab kalau dasar sudah salah, ke atasnya sudah salah. Ya, kalau dasar sudah benar, terus lanjutkan yang benar itu. Pengajaran dasar itu dalam firman Tuhan adalah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu berarti di dalam tentu ada tujuannya. Tujuannya hidup. Hidup yang kekal. Hidup yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Bukan hidup seperti sekarang ini. Hidup sekarang ini bisa selesai, ya, bisa tamat. Tapi hidup yang akan Tuhan beri itu hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bukan untuk sengsara, tapi untuk hidup di dalam kesukaan dengan Tuhan selamanya. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar itu penyesatan, di luar itu penipuan, di luar itu dusta semua. Sekalipun terbungkus dengan rapi, baik, indah. Ya, karena itu kita baca gitu. Kemudian yang kedua Tuhan bilang bertobat, bertobat. Itu perintah firman Allah. Yang ketiga baptis, baptis. Dalam Injil Matius pasal yang ke-3 ayat 15. Ini waktu Tuhan datang untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis yang tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah, dia menyadari bahwa harusnya aku yang dibaptis, tapi Tuhan bilang tidak. Ya, tolong Pak dibaca ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Stop. Berarti sesudah dibaptis dia keluar. Jadi kalau sudah dibaptis ya keluar dari air. Berarti tadinya masuk dan keluar. Itu kehendak Allah. Itu bukan kehendak organisasi Pentakosta. Itu kehendak Allah. Kalau kita melakukannya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau ada yang mengatakan baptisan air dengan cara dipercik, jangan gentar untuk menolak. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu firman Tuhan. Kemudian dan pada waktu itu, ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, Roh Allah turun ke atas kepala Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu dalam bentuk burung merpati. Tentu bukan burungnya itu yang kita lihat. Tapi ini menunjuk kepada tuluslah seperti merpati, cerdik seperti ular. Cerdik itu artinya bisa mengelak, memanfaatkan pengajaran firman yang benar untuk bisa kita mengelak dari jebakan-jebakan, perangkap-perangkap ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman. Itu namanya cerdik. Tapi memiliki hati yang tulus.
hati yang tulus. Merpati itu hewan yang tidak punya empedu. Berarti orang yang penuh Roh Kudus itu tidak boleh ada kepahitan. Roh Kudus tidak akan turun dan tinggal di hati orang yang menyimpan kepahitan, kebencian. Merpati adalah hewan yang hanya bisa melihat satu objek, hanya melihat satu benda. Dia tidak bisa lihat yang lain, satu benda saja. Begitu juga kita. Kita yang penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus hanya pimpin kita. Tidak ada teladan lain yang sempurna yang kita ikuti kecuali Yesus, Tuhan kita. Amin. Itu mata dari burung merpati. Sebelumnya kan kita anggap semuanya baik, sana juga baik, ini juga baik, itu juga indah, itu bukan mata seperti burung merpati. Tapi kalau dia sudah penuh Roh Kudus, dia hanya bisa melihat satu objek. Kalau Roh Kudus dia turun, dia akan memuliakan aku, kata Tuhan. Hanya Yesus yang dimuliakan. Itu orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau begitu, saudara, maka kita tidak ada kesempatan untuk melihat kekurangan orang lain. Kita fokus kita kepada Tuhan, Juru Selamat kita yang tercipta. Ya. Dan hati burung merpati itu menggambarkan hati yang suci. Perlu juga suci hati. Perlu juga hati ini disucikan. Tanpa hati yang disucikan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, mana yang suci, mana yang najis. Tidak bisa. Coba, dulu kan begitu. Ya, betul? Waktu hati kita belum disucikan, tidak bisa kita bedakan. Semua kita anggap baik ya. Asal sesuai dengan kita, itu kita anggap baik. Bahkan Alkitab ini pun kita singkirkan. Tidak pernah kita baca kita. Karena hati kita sudah suci. Jadi hati itu perlu juga disucikan. Hati yang disucikan sanggup dia memutuskan satu perkara. Ini tidak benar. Ya, ada satu jemaat, orangnya mereka ini orangnya sederhana, orang sederhana semua. Ya, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan juga di tepi tinggi. Saya mengatakan bukan menghina dia. Mereka itu orang sederhana. Saudara bisa bayangkan, mereka berjuang ibadah ke Siantar, bukan punya kendaraan pribadi. Mereka bukan orang yang berkelebihan. Dekat dengan rumah mereka ada juga gereja Panti Tabernakel. Dan kami tidak pernah mengajak-ngajak orang untuk ikut kebaktian di tempat kami. Tidak pernah. Hanya mereka itu satu waktu pada satu titik mereka mencari satu pengajaran yang meningkat lagi. Kalau bisa dengan gembala suami istri yang bisa jadi teladan. Ini bukan saya membanggakan diri istri, bukan begitu. Kemudian mereka berdoa. Terdengarlah bahwa di Siantar. Nah sekarang persoalannya bagaimana ke sana? Akhirnya mereka, kalau saya tidak salah ya, mereka kumpulkanlah botol-botol aqua. Mereka jual, dapat ongkos ke Siantar. Saya tidak kasih mereka apa. Saya tidak kasih mereka kendaraan. Untuk awal-awal mereka berjuang, berapa lama? Saya tidak kasih mereka ongkos, tidak. Ya, kalau kami kasih, kalau kami mengundang, kami harus kasih. Tapi kalau kami mengundang, saya harus kasih. Sampai di mana kemampuan saya? Tapi mereka datang ke Tuhan. Ya, mereka itu orang sederhana. Kalau dikatakan berpendidikan juga tidak terlalu tinggi, ibu-ibu. Tapi mereka bisa membedakan. Kenapa? Hatinya suci. Kalau hati tidak disucikan, biar dia pintar sepintar-pintarnya, dia akan mudah ditipu. Dia akan mudah disesatkan. Dia akan mudah dibengkokkan. Dia akan mudah disalahkan arahnya. Jadi hati itu suci harus. Apalagi hamba Tuhan. Jika
hati seorang hamba Tuhan tidak disucikan, dia tidak akan sanggup menuntun jemaatku ke arah yang benar. Alkitab sudah mencatat, Musa hatinya suci, maka dia bisa membawa bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Sekalipun Alkitab mengatakan, ya Tuhan katakan, bukan kamu yang membawa umatku melintasi sungai Yordan. Angkat Yosua. Ya, Musa tidak. Musa tidak diizinkan membawa Israel ke tanah Kanaan, tapi Musa sudah meletakkan Israel persis di tanah Kanaan. Bisa mengerti? Pas. Bukan berbalik arah. Ya, bukan penerusnya di Yosua harus mengembalikan kerja keras, mengembalikan arah, ya, ke arah yang tepat. Tidak. Begitu Yosua diangkat menggantikan Musa, setelah Musa meninggal, Yosua tinggal menyeberangkan Israel karena arahnya sudah benar, sudah tepat. Arahnya sudah tepat. Itu hati yang suci. Musa dipilih. Musa tidak diizinkan melihat tanah Kanaan, tapi karena hatinya suci, memang Musa tidak diizinkan melihat tanah Kanaan. Tapi setelah ia mati dalam kemuliaan, Musa diizinkan menginjak tanah Kanaan. Bahkan lebih dari tanah Kanaan adalah surga yang mulia. Itu hati. Hati yang suci bisa membedakan, bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Dan hati itu yang disucikan supaya hati ini bisa tunduk kepada firman. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi gereja Tuhan zaman akhir digambarkan bagaikan jemaat Laodikia, di mana Tuhan menasihatkan mereka. Coba kita kembali ya. Sekarang kita sampai ke pemerahan. Kita kembali ke Wahyu pasal yang kedua, pasal 3. Tolong Pak, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Saya maafkan, kita naik sedikit, saudara. Jadi saya lepas dulu dari kitab Amsal ya. Ayat 16. Ayat 16. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, tidak dingin, tidak panas, atau flint-flint, tidak ada pendingin. Ya. Kalau dingin ya dingin, panas sekali. Ya. Ikut Tuhan itu jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau ikut manusia banyak pertimbangan. Kalau ikut Tuhan tidak usah banyak pertimbangan. Bisa mengerti? Tidak usah terlalu banyak. Tidak usah. Apa kata mana? Ya lakukan. Walaupun kita belum tentu bisa melakukannya, tapi hati ini harus percaya. Kalau saya dengan istri saya dipanggil Tuhan, lainnya aku full timer. Kalau saya banyak pertimbangan nggak jadi. Nanti bagaimana? Nggak jadi. Kalau ikut Tuhan itu nggak usah banyak pertimbangan. Yang diperkuat itu hati. Tapi kalau ikut Tuhan baru ikut manusia, baru kita banyak pertimbangan. Ya. Supaya nanti rohani kita tuh katakan burning gas, panas menyala. Ya, roh yang menyala-nyala terus. 16. Karena engkau berkata, jadi karena engkau sudah ya. 17. Karena engkau berkata, aku kaya, Ya, dan aku aku kaya. telah memperkayakan diriku, Ya, terus. dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu benar, ya. Itu benar. Benar apa dikatakan Laodikia ini benar. Ya. Yang jadi persoalannya, kekayaan yang diterima oleh kekayaan dimiliki oleh jemaat Laodikia. Jadi jemaat ini kaya-kaya semuanya. Sampai pendetanya pun kaya. Pendetanya kaya, jemaatnya kaya-kaya, semua kaya. Wah, saudara, ini luar biasa. Apakah salah? Tidak. Yang membuat kesalahannya di sini adalah
Nah, Tuhan itu, ayat 20 kita baca, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada seorang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Stop. Berarti Tuhan di mana? Di luar. Boleh kaya, boleh. Yang jadi membuat Tuhan itu susah itu hatinya, karena Tuhan yang menebus jemaat ini, Tuhan yang memberkati jemaat ini. Kekayaan ini membuat Tuhan ada di luar. Harusnya boleh kaya, tapi kekayaan itu jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai Raja di hati kita. Hati ini harus tetap tunduk kepada firman, ya, tunduk kepada pimpinan rohani yang Tuhan angkat. Kalau tidak ada pimpinan, nanti jemaat itu bisa tersesat. Karena Tuhan tuliskanlah ayat 14 kepada malaikat jemaat, kepada pimpinan. Tuhan tidak bicara satu persatu, Tuhan bicara melalui gembala itu. Jadi gembala itu, supaya gembala itu juga membina jemaat itu kalau diberkati. Tapi hatinya itu tetap milik Tuhan. Tuhan itu harus ada di dalam hati, bukan di luar. Harus ada di dalam hati. Tuhan itu Raja. Hati itu dalam bahasa lain dikatakan itu bagaikan tahta. Tahta itu artinya tempat yang tersedia. Itu artinya tahta, throne. Dalam bahasa Inggris throne, juga dalam bahasa Indonesia dikatakan thronos. Artinya tempat yang tersedia, tempat yang terbuka. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Hati itu hanya untuk Tuhan. Jika hati tidak kita berikan sama Tuhan, hati itu tidak akan pernah puas. Dari jemaat ini, hatinya tidak ada lagi Tuhan Yesus. Apa yang kelihatan di situ adalah keluar dari kata-kata. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu keluar sampai tidak membutuhkan firman lagi. Wah, ini bahaya. Terus dan karena engkau tidak tahu, ya, situ kalau 17 lagi. Dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, kemudian Tuhan kata-kata kita sudah baca, belilah emas daripada, bukan dari dunia, tapi daripada Tuhan. Dan mungkin saya tidak sempat terangkan yang ini, juga pakaian putih, dan yang terakhir minyak untuk melumas mata. Minyak itu, tapi di sini minyak yang bisa melumas. Minyak apa ya kalau bukan Roh Kudus? Mungkin matanya lihat, tapi mata hatinya buta. Jemaat ini sudah mengkultuskan kekayaan, sudah mengkultuskan kekayaan, matanya buta. Dia merasa kalau dengan kekayaan banyak itu sudah tenang, dia tidak butuh Tuhan. Tidak boleh. Sampai kapan pun kita butuh Tuhan Yesus di sepanjang jalan. Kalau tanpa Tuhan, apa yang ada bisa. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak ada pun. Tuhan berkuasa mengenai. Ya, kemudian di sini di dalam ayat yang ke-21 kita baca, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa. Dan jadi syarat untuk
duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di takhta. Syaratnya adalah punya emas, pakaian putih, dan minyak ilahi. Ini syarat. Emas itu menunjuk kepada firman Allah, itu kekayaan yang kekal. Langit dan bumi banyak, tapi firman kekal selama-lamanya. Mazmur di sini katakan emas yang teruji, yang sudah dimurnikan. Mazmur 119. Ayat 140. Mazmur 119 ayat 140. Silakan. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Ya, hanya satu 140. Ya, saya singkatkan saja. Mana 140? 140. Ya. Janjimu atau firman sangat teruji dan hambamu mencintai. Ini pengalaman seorang pemasmur. Bagaimana firman Allah teruji seperti emas yang dimurnikan. Makin dimurnikan, makin tinggi dia nilainya. Makin saudara meyakini firman Tuhan, makin muncul dia kekuatan. Amin. Makin saudara mempercayai, semakin kita meyakini, makin muncul kekuatan ilahi. Makin tadi yakini, ya dia pun tidak mau, sayang puasa. Yang kedua, pakaian putih. Ini bicara pelayanan. Ya, sebab pakaian itu diperuntukkan juga untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar fashion begitu. Pakaian putih adalah pelayanan yang tidak bercacat celah. Saudara, dalam Lukas 17, Lukas 17 ayat 30. Lukas 17 ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya atau datang kembali. Ya, silakan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, di atas, ya, sotoh di atas sana, di atas rumah, ya, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, ya, janganlah ia turun untuk mengambilnya, ya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ya, ladang, apakah langsung ladang satu kebun atau apa? Tapi lebih dalam daripada ladang ini adalah pekerjaan Tuhan. Seorang yang sudah terjun di ladang Tuhan, seorang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dia bagian seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Mendekati hari kedatangan Tuhan, bukan waktunya kita angkat kaki dari ladang Tuhan. Bukan waktunya kita atrek, setelah Belanda atrek mundur. Bukan waktunya untuk kita tinggalkan pekerjaan Tuhan, tidak. Justru semakin dekat kedatangan Tuhan, sekali Tuhan tak habiskan kita di ladangnya, kita tak bekerja. Kemudian yang terakhir adalah minyak. Tuhan mengatakan, beli dariku. Minyak itu belinya dari Tuhan, kata Tuhan kepada jemaat Laodikia. Injil Matius pasal 24. Sorry, 25. Ini 5 darah bodoh. Waktu Tuhan datang, ya, waktu mempelai itu sudah mulai dekat datang,
di Madara Bodoh ini kehabisan minyak. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 9 kita baca. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli. Jadi ada minyak juga entah dari sana. Ya, yang Tuhan tawar itu minyak dari dia. Tapi ada juga orang jual minyak entah dari mana. Tapi ini bukan minyak jasmani. Ya. Ini bicara urapan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang benar, ada roh yang lain. Yang benar itu dari Tuhan. Yang benar itu dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus mendapatkan pengurapan yang dari Tuhan, yang digambarkan bagaikan minyak yang dari Tuhan. Apa buktinya? Saudara dan saya atau gereja Tuhan menerima pengurapan Roh Kudus yang digambarkan bagaikan minyak yang asli Roh Kudus atau tidak, yang benar itu Roh Kudus atau yang mana yang tidak benar, pengurapan mana yang benar, pengurapan mana yang tidak benar, dari apa yang kita lihat. Roh Kudus yang benar akan membuat kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau itu pengurapan Roh Kudus yang benar, dia hanya mengatakan tidak ada yang lebih indah dari Tuhan Yesus. Yesus itu adalah mempelai pria surga. Jadi benar atau tidak ada dalam kita, tidak dari mata kita. Kalau minyak yang asli untuk melumaskan mata. Sebab apa yang kita lihat itu kita saksikan. Antikris melihat dan mengatakan. 1 Yohanes 3, tinggal sedikit lagi kita mau sembahyang. 1 Yohanes ya, sudah sebut 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya. Roh itu adalah roh antikristus. Ya, dia sudah ada dalam dunia. Kata ayat selanjutnya. Ayat yang ke-5 kita baca bersama. Mereka roh antikristus berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. Saya tanya, ada istilah itu duniawi atau surga? Duniawi. Jika pendeta mengatakan itu tidak apa-apa, tidak menyimpang dari kebenaran firman, rohnya itu adalah roh antikris. Alkitab sudah mengatakan. Kalau saya mengatakan ini mobil saya, ya, dan saya bangga jadi orang kaya, mobil itu duniawi atau surga? Dunia. Karena firman Tuhan mengatakan, kau memiliki harus seperti tidak memiliki. Biasa-biasa saja. Tidak usah bangga. Biasa-biasa saja. Sekarang kita sudah luar biasa, kita akan naik. Kita akan berubah. Biasa-biasa saja. Mau sampai berapapun Tuhan berkati sekian, kekayaan miliaran sekian, biasa-biasa saja. Agar kita jangan terus mengucapkan itu. Yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus
bisa memberi kuasa. Alkitab mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kekayaan ada kuasa, tapi kuasanya terbatas. Tapi Roh Kudus, Dia akan memberikan kuasa, kuasa yang maha kuasa. Ada orang, mungkin sekarang zaman modern, ya kami pun bukan berarti kemudian tidak belajar, ya kita belajar, ya. Tapi mungkin ada kawan-kawan kami, ya maafkan yang STA, bukan. Kalau di kalangan kami, saya dari Lembinel, Lembaga Pendidikan Alkitab Surabaya, terus sekarang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar, ya. Gelar STA, habis itu MTH, habis itu entah TH apa, THT entah apa misalnya, ya, cuma karena rasa jadi lebih pede. Nah, sekarang saudara coba perhatikan, mana lebih enak, mana lebih baik? Hidup disertai kuasa, atau hidup semata-mata disertai gelar? Kuasa lebih hebat. Musa memimpin bangsa Israel, Alkitab mengatakan, dengan tangan terangkat. Apa yang dipegang? Tongkat. Apa tongkat? Kuasa. Dia memimpin bangsa Israel dengan kuasa. Terbelah. Dan mampu, Laut Merah itu tidak mampu. Kalau hanya pengetahuan, tidak bisa. Siapa bisa seberangkan 2 juta orang melintasi Laut Merah? Mereka tidak pernah lihat Laut Merah. Lihat aja. Hah? Lihat aja. Mana itu? Kalau tidak usah nyebrang pakai apa nih? Tidak ada ya. Coba dibilang, sekarang kan udah apa kapal? Ya, pemandu wisata itu mengatakan, ini Laut Merah, ya. Sekarang kita menyeberang. Serasa pihak asuransi itu sudah berpikir berapa dia asuransikan orang-orang yang akan hanyut ini, entah keterusan Suez, entah kemana dia, entah kalau samudra Indonesia dan South apa nyangkut ke kutub selatan itu, ya. Tuhan bilang waktu Laut Merah, Tuhan bilang apa? Seberangi, angkat tongkatmu, mengadakan kuasa, maka terjadilah mukjizat. Kalau dengan gelar, Musa itu calon putra, adalah putra mahkota, pangeran. Alkitab mengatakan Musa berkuasa dalam perkataan dan hikmat Mesir. Tapi Musa menangani 2 orang antara orang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel, menangani 2 orang dengan kekuatan ilmu pengetahuannya, 1 mati. Kemudian besoknya menangani 2 orang Mesir yang sama-sama Mesir orang Israel sama-sama berkelahi. Musa tidak sanggup. Orang bilang, kamu yang sudah membunuh kemarin, ya? Sekarang kamu mau membunuh saya, lari. Baru 2 orang. Tapi begitu dia memimpin jutaan orang, dia tidak lagi memakai akal, dia pakai kuasa, dan dia bisa menyeberangkan semua sampai anak-anak yang paling kecil. Bahkan tentara Mesir waktu mereka mengejar Israel, tentara Mesir itu ditenggelamkan, dihampaskan oleh Tuhan, tenggelam di Laut Merah. Kuasa. Jadi yang Alkitab mengatakan, hamba Tuhan itu fokusnya doa dan firman. Untuk apa? Kuasa. Kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kita biasa-biasa saja. Kalaupun Tuhan berkati dengan kalian berapapun, biasa saja. Supaya Roh Kudus itu menyertai kita dengan kuasa. Ada kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Kuasa Tuhan menyertai, sebab selalu kita menyaksikan tentang Yesus, selalu menyaksikan tentang korban Kristus, selalu menyaksikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, selalu menyaksikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang luar biasa. Sebab itu memberikan kita kuasa
kita menyaksikan darah Yesus itu yang ada kuasanya. Kalau ada setan, mana bisa disogok? Gak bisa. Datang bego gajah tinggi nyangkut di pohon Ambon. Kita ketakutan, ya, orang Manado bilang tutup fore, kekuatan kita. Ya, tunggu dulu ya, dia cari mana tadi ATM ya, nggak bisa, nggak diperlukan sama bego gajah ATM itu. Dia mau cekek kita, leher kita yang dicekek. Saya sudah pernah lihat. Saya tidak tahu kalau itu bego gajah, mungkin kalau tahu ya saya juga berpikir karena tidak tahu. Kalau tahu ya mana pintu belakang ini. Baru tiba ada muncul dia itu. Saya lihat dari itu kok naik. Saya lihat itu heran, bisa setinggi itu. Nah, saya tidak tahu kalau itu dibilang orang itu bego gajah. Nah, tahu saya orang baru tiba di siang. Saya masih tidur jam 12 malam. Ya, karena dukun besar di samping saya putuskan listriknya. Kok dukun ngambil listrik dari gereja? Dia praktek pakai listrik kita. Saya yang bayar dulu masih 3.000 bayar listrik tahun 94. Dia nonton TV, saya nggak punya TV. Enak salah dia. Saya datang itu pun itu. Ya, Pak, maaf ya, saya putuskan hari. Wah, marah. Ya, saya putuskan kabel itu, kabel besar. Ketang saya putuskan. Tengah malam, antara sadar dengan tidak. Tapi saya tahu, karena dulu saya juga sering berdukun. Banyak ilmunya, ya. Ilmu kudu, ilmu ya. Banyak ilmu saya. Karena itu saya tahu biasanya serangan kalau itu jam 12. Nanti saya tiduran aja, sembarang dulu. Orang tetangga itu kaget, itu bisa menyantet orang mati. Saya bilang, ya syukur saya nggak tahu. Ya. Jadi saya putuskan aja. Dengan hati yang tulus, dengan polos saya putuskan begitu aja. Ya. Saya yang bayar, dia yang... Karena saya tanya, siapa itu? Ya itu dukun Anda, betul. Ya, antara sadar tidak jam 12 malam, muncul dia di ujung kaki tempat tidur saya. Itu kan rumah pastor itu tidak ada plafon, ya. Langsung terus nangis jelas saya gondrong apa putih pakai seumur hidup belum pernah saya lihat setan. Lihat Tuhan Yesus sudah pernah, tapi lihat dia pernah. Ya itu saya. Terus dia bilang, untung aja roh Allah yang ada sama lebih besar. Baru saya kaget, oh saya darah Yesus seperti itu. Aduh, dia gak ngomong tadi kan saya masih lihat. Siapa yang gak kagum saudara? Pelan-pelan itu naik, itu ya dekor. Ya, belum pernah saya. Terus naik. Waktu saya cerita sama orang, wah itu Pak, kalau nanti Bapak lihat itu di hektar. Cekik. Itulah pengalaman saya baru tiba. September 90. Besoknya dukun di sebelah saya pindah rumah. Tahan. Padahal dia bisa lihat matahari itu berjam-jam. Rebokan. Di situ menggantung tuyul-tuyulnya. Karena saya dalam pelan-pelan itu jangan gondrong-gondrong gitu. Apalagi ini pujian sampai putus. Nomor 2 200. Kok bisa ya, yang rapi ya.
Saya pernah nanti saya taruh apa pisau cukur di sini. Ya, saudara lupa. Gak usah takut, nanti saya nggak ganteng, lebih ganteng saudara. Ya. Nah itu segini. Dia udah meninggal. Seringkali berpapar saya. Ya, kalau dia udah papar saya, dia tunda. Kalau menghadapi orang yang ada ilmu-ilmu yang tinggi, jangan kita tunggu. Lihat matanya, lihat gitu. Jangan main mata. Nanti setannya nyebrang. Saya lihat itu berhadapan. Dia lagi bersila, lagi bertapa. Saya langsung masuk ke ruang tamunya. Ya, saya lihat. Tapi dalam hati darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Itu yang kita banggakan. Amin. Darah Yesus itu kita banggakan. Betul itu, Tuhan Yesus itu tidak ada yang bisa kalahkan dia itu. Ya, saya lihat itu langsung baru pertama kali seumur hidup saya dalam pelayanan berhadapan langsung dengan dukun yang bisa menyata. Saya yakin Alkitab tidak ada mantra yang mempan, asal kita suci. Dia bersila, saya duduk bersila. Tidak ada orang lain, kami berdua untuk mengatakan, Pak, besok ini saya putuskan. Langsung, tapi pulang ini jangan saudara begitu ya. Jangan cari gara-gara. Ya. Gak diganggu kita ganggu orang itu. Ya. Itu memang saya tidak setuju. Saya dari suku lain, baru tiba, langsung saya memutuskan. Apa tidak marah gitu. Ya. Tapi saya kan utusan Tuhan. Saya tidak mau berkat Tuhan yang waktu itu masih 2.000-5.000 rupiah dipakai oleh orang yang di bawah murka Allah. Tidak mau. Putuslah. Saya bilang kalau mati, tapi saya yakin Tuhan lebih besar. Itu yang kita banggakan. Darah Yesus. Ya. Mau sering itu masuk ular itu. Ya, saya ketok. Dalam nama Yesus. Ya. Kalau nggak pakai nama Yesus, dia ngelak-ngelak. Darah Yesus. Di belakang kami sama. Ada yang di kamar mandi. Melintang dia. Saya ketok. Selalu nama Yesus. Mati dia. Tapi papannya juga mau hancur. Saya biarlah. Nanti saya tambah lagi pakai tripleks. Dari mana dia di situ? Ya. Itu darah Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat? Kita baca ayat terakhir, ayat 6 sampai seterusnya. Kita baca bersama. Kami berasal dari Allah. Amin. Ya, barang siapa mengenal Allah, Dia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, Dia tidak mendengar kami. Itulah roh kebenaran. Jadi jangan kita kasih saja Pentakosta, ya, Roh Kudus, tapi apa yang kita bicarakan sudah melenceng. Tuhan bilang beli emas, minyak untuk melumas mata. Dunia ini sebentar, dan terus mengangkat pandangan kepada yang tidak kelihatan, dan dia begitu yakin surga itu ada. Dari mana? Urapan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan berikan berdoa.
Nyanyi dengan yakin. Amin. Penghibur yang sejati.
memancar dari paling mulus lidah kita untuk Tuhan Yesus. Seperti mau mengatakan yang terbaik bagi Tuhan, tapi seperti dengan mengatakan bahasa yang lain, katakan terus berkata-kata, mau terus berbicara. Saudara-saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara bisa mengalami kepenuhan roh. Jika ada desakan dari dalam hati, katakan apapun dalam posisi berdoa, saudara dengar. Demikian juga jemaat Tuhan mungkin di pada Kristen satu waktu nanti, sebab cakar-cakar Antikris sudah mulai menguasai dunia ini dengan tangan kekejaman, sadisme dan sebagainya. Saudara dengan baik, satu waktu nanti doa dengan bahasa akal tidak mampu. Tidak mampu. Saudara bisa kehabisan bahasa. Disitulah bahasa redup itu luar biasa. Nanti kita tidak tahu lagi mau kita katakan hanya menyembah, dan disitu keluar bahasa-bahasa. Disitulah perlindungan Roh Kudus yang begitu kuat sampai tidak bisa terjamah oleh antikris. Ya, jangan dianggap remeh ke bahasa Roh. Saat di bahasa akal itu akan berhenti. Tidak mampu. Haleluya, kita belajar ya untuk lunak hati, lunak mulut lidah kita. Seperti mau kita agungkan Tuhan Yesus, mau kita muliakan dengan bahasa akal kita, tapi kemudian ada seperti yang mau kita katakan di bahasa lain, katakan. Mau apapun tuannya katakan biasanya. Begitu kami Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Kalau kita bahasa akal itu nanti capek. Dan sanggup diikuti. Yang palsu tidak bisa mengikuti. Karena dia menggunakan akal, dia akan lelah sendiri. Tapi kalau itu bahasa roh asli, kita sepertinya tidak mau berhenti. Karena begitu menyentuh roh kita dengan roh Allah, itu bagian
tiang api yang menjulang pisau sampai ke takhta Allah, menembus ke hati kita. Terang api Roh Kudus luar biasa. Ada tiang api di atas kehidupan kita masing-masing, karena roh kita kontak terus dengan roh Allah. Oh haleluya, haleluya. Oh Rabbi, stop ya, kita mau terima perjalanan. Silakan pelan sudah bagus banget. Beberapa ada terhalang siap, ada tugas baginya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ada begitu besar daripada Roh Kudus, firman, kuasa di hari Yesus. Untuk kami terima, melumas mata hati kami, supaya kami jangan salah di dalam menyembah, jangan salah dalam mengagungkan, jangan salah dalam memuji. Tapi pas itulah Yesus, Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, hari ini untuk membagikan. Bapak dalam surga, kami sidang jemaat mengikuti ibadahnya, Pak. Jika di tangan-tangan mereka roti anggur, kuduskanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus akan mengambil tubuh dan darah Tuhan yang menguduskan, Tuhan Yesus yang meletakkan berkat. Keajaiban Tuhan terjadi saat kami angkat perjamuan kudus. Mujizat Allah terjadi sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita mau angkat ujian tentang Roh Kudus. Ya. Oh Kudus. Jadi saat-saat tertentu dan tidak tahu lagi mau doa. Situ kita hanya berlutut menyembah, situ turun Roh Kudus, situ keluar bahasa roh. Ya, itu hebat nih bahasa roh. Jadi jaga hati suci.
Nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada. Satu pun tidak bisa menolong. Diri sendiri pun tidak bisa. Hanya Roh Kudus itu. Kalau dia itu menyertai kita. Haleluya. Dan kita sering lupa. Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, haleluya. Kita mengangkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa ini tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari bawah. Selalu saya ingatkan, Tuhan sendiri mengatakan, untuk mendapatkan Roh Kudus itu seperti orang haus. Minum bukan mulut. Bukan mulut seperti mau mengatakan haleluya, haleluya. Tapi bahasa itu dirubah. Nanti kita rasa sendiri, itu dirubah. Pasti. Soalnya kita jaga. Kalau kita jaga pasti. Nanti mau haleluya, haleluya, itu biar mau apa pun keluar. Haleluya. Maka cawan Tuhan dengarkan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan pengampunan dosa. Berbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Terus percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya cinta saja. Orang saudara tadi teman. Silakan. Menyembah dengan hati.
Tuhan, setiap pujian dan penyembahan Tuhan, Muhammad dan Tuhan, berkenanlah Tuhan buat ibadah kami. Kami yang baiklah di Tuhan, kainanya Tuhan datang kepadamu. Biarlah kami datang tersungkur di kaki Muhammad. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, kami banggakan di hadapan-Mu. Tapi besar itu Tuhan, kenapa yang segenap hati kami Tuhan, kami berserah berhati dalam tangan-Mu. Mari berkat tangan-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, berkat tangan-Mu yang berlapang hati. Janganlah hati kami. Engkau-lah yang melindungi kami. Jadikan kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah kami. Dan semakin hari benar-benar menyerahkan diri pada dalam menjalani setiap hari kami Tuhan, kami berdoa. Jika ada masalah Tuhan dengan seizin-Mu Tuhan menimpa kami Tuhan mohon kekuatan dari Kau. Terima kami Tuhan boleh melaluinya dengan senantiasa tidak berdosa kepada-Mu. Karena mohon Tuhan campur tangan dalam setiap masalah kehidupan kami. Tanpa Kau Tuhan kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Berkat yang terbesar Tuhan bagi kehidupan kami yang tidak ternilai Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan semakin menguatkan kami. Semakin kami mantap Tuhan dalam langkah Tuhan Yesus. Dengan Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami rindu kasihanilah kami Tuhan. Mohon Roh-Mu Tuhan amalkan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami persembahkan korban. Mari Tuhan berkati kami. Jadikan semuanya Tuhan untuk benar-benar untuk kebenaran hormat dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Selamat. Karena ini juga akan, kalau perhatikan kor ini akan dinyanyikan juga di Paskah di Bekasi. Jemaat yang baik yang mengikuti ibadah dengan itu maupun yang akan datang dari Medan dari Kalimantan Selatan ini akan dinyanyikan juga. Nah itu sekaligus meminta bagi jemaat yang lagi tidak handphone supaya mengikuti dan merekamnya. Ya. Ini sudah dikira-kira. Tolong sudah. Ya. Bila ku